فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Muhdah fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna, karya tulis Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bil-ula. Dan kita telah sampai pada pasal yang ketiga, yaitu kaidah-kaidah tentang pendalilan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, zahirun nususi ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Setelah menyebutkan kaidah yang ketiga, yaitu ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ظاهir daripada nas sifat Allah itu kita maklumi ditinjau dari sisi maknanya. Maka beliau masuk pada kaidah yang keempat, bahwa zahir dari nas yang kita tahu maknanya tersebut, ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani, adalah apa-apa yang langsung terbetik di benak kita berupa makna. Begitu didapatkan makna tentang sifat yang menyebutkan sifat Allah, maka maknanya adalah yang langsung terbetik tanpa harus cari tahu apa maknanya dan seterusnya. Kenapa? Karena nas tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan apa yang dipahami oleh manusia. Sehingga begitu Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, melainkan kedua tangannya yang terbetik. Begitu kita katakan tangan adalah tangan. Ini yang dimaksud dengan makna atau dengan kaidah yang keempat. Begitu Allah mengatakan, atau begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Allah kalian tidaklah buta sebelah, menunjukkan bahwasanya yang terbetik di benak kita, Allah punya mata dan mata Allah dua. Karena kalimat buta sebelah tidak digunakan kecuali yang memiliki dua mata. Sehingga dhawahirun nusus ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Dhahir daripada nafs adalah apa-apa yang langsung terbetik di benak berupa makna. Wa huwa yakhtalifu bihasbi siyaq wa ma yudhafu ilayhi al-kalam. Dan makna dari satu kata itu berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimat itu dan sesuai dengan penyandaran ucapan tersebut. Seperti kita katakan tangan Allah, konteksnya ini kepada Allah dan disandarkan kepada Allah, maka maknanya berbeda begitu kita katakan tangan manusia. Jadi bahwa kalimat tangan adalah apa yang langsung terbetik dalam benak kita. Dan kalimat tangan ini barakallahu fikum akan berubah hakikatnya apabila disandarkan kepada sesuatu yang berbeda. Sebagaimana kalimat itu akan berbeda kenyataannya apabila diucapkan dalam konteks yang berbeda, dalam teks yang berbeda. Nah, seperti barakallahu fikum kita katakan Baitullahi, rumah Allah.
Dan begitu kita katakan rumah presiden, tentu berbeda. Rumah Allah adalah rumah yang mulia. Dan tentunya para ulama ini diagungkan dan dihargai. Rumah presiden ya rumah seperti rumah yang lainnya. Tidak memiliki kemuliaan seperti begitu kita katakan rumah Allah. Nah, demikian juga para ulama begitu kita katakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka teks ini akan mengandung makna yang berbeda begitu kita katakan kasih sayang ini. Itu punya kasih sayang. Tapi kasih sayang Allah jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang itu. Wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah zat yang paling penyayang dari para penyayang. Nah, فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. Satu kata akan memiliki makna dalam satu konteks susunan kalimat, sebagaimana dia akan memiliki makna yang lain dalam susunan yang lain, dalam susunan teks yang lain. وترتيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. Dan susunan suatu kalimat akan mendatangkan makna atas satu sisi dan akan mendatangkan makna yang lain kalau susunannya berbeda dengan susunan yang lain. Contohnya Allah itu kalimat sederhana. Apa saja yang ada? Ada apa saja? Adanya apa saja? Kalimat ini kalau Allah itu berturut dengan kata yang sama, tapi maknanya beda. Adanya apa saja? Ada apa saja? Maka artinya beda. Apa bedanya? Adanya apa saja? Apa saja ada. Beda. Kalau apa saja ada, segala-galanya ada. Adanya apa saja berkenaan. Apa saja adanya, artinya terserah. Apa saja adanya. Kalau ada yang melayani, mau apa saja adanya. Dia terserah apa saja yang berkata. Kita angkat. Tapi apa saja ada, artinya semua ada. Nah, adalah kata-kata ini dalam kalau itu bersusun dari kata-kata yang sama. Kalau begitu susunan yang berbeda maka mendatangkan makna yang berbeda. Nah, pada qaryah maka yurad bihi al-qaum taratan wa masakin al-qaum taratan ukhra. Sebagai contoh, kata qaryah kadang-kadangnya yang dimaksud adalah masyarakat. Qaryah. Kalau bahasa Indonesia, qaryah itu kampung. Tapi kadang-kadang dalam bahasa Arab, qaryah yang dimaksud adalah masyarakatnya, bukan kampungnya. Walaupun qaum taratan ukhra. Dan kadang-kadang qaryah itu kampung itu yang dimaksud adalah perkampungan, bukan perumahan. Nah, tapi dari Allah Ta'ala, contoh lafaz yang pertama, ucapan Allah, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adzibuha 'adaban syadida. Wa in min ma min qaryah, in di sini bermakna ma. Tidak ada satu kaum, qaryah bermakna kaum, tidak ada satu masyarakat pun kecuali kalian akan membinasakannya. Sebelum datang hari kiamat atau memberikan siksaan kepadanya dengan siksaan yang keras. Ini qaryah bermakna kaum.
Waminat tadi, adapun penggunaan kata qaryah pada makna yang kedua maksudnya perkampungan. Qauluhu ta'ala 'anil malaikah bayi Ibrahim. Ucapan Allah tentang para malaikat, yaitu kaumnya Nabi Ibrahim. Inna muhliku ahli hadhihi qaryah. Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk perkampungan ini, yaitu penduduk dari tempat tinggal ini. Nah, jadi Allah berkata dalam Al-Quran dalam surat Yusuf tentang saudara-saudara Yusuf. Tahu baik. Wajah abadun. Irji'u ila abikum faqulu inna balana saraqa wa shahidana illa bima 'alimna wa ma kunna 'anil ghaibi hafizin was'alul qaryata allati kunna fiha. Was'alul qaryata allati kunna fiha. Tanya saja kepada kampung. Bukan kampung yang dimaksud, karena rumah di sini tidak tercatat. Tidak ada ngomong, tapi was'alul qaryata, pertanyakanlah kepada masyarakat. Al-Qaryah terlebih fiha, yang dimana dalam kami tinggal di dalam mereka. Lafaz qaryah dalam surat Yusuf bermakna masyarakat kaum tertentu. Walaupun dan dikatakan semasa sonatu hal biadihi, saya membuat ini dengan tanganku. Salah satu lihat karya di qaulihi ta'ala lima khalaqatu biyadayya. Maka makna tangan ini tidak akan sama bersamaan dalam ucapan Allah lima khalaqatu biyadayya, dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kenapa? Soalnya aku mengajar biyadayya, aku ciptakan ini, saya buat ini dengan kedua tanganku. Tidak sama maknanya dengan ucapan Allah lima khalaqatu biyadayya, apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Lihat terlihat ini dengan udhifat ikan makhluk, karena tangan dan contoh saya membuat ini dengan kedua tanganku disandarkan kepada makhluk. Pada makhluk menghasilkan, maka tentu tangan itu sesuai dengan makhluk. Optimal ya, udhifat ikan makhluk, sementara yang berat ayat itu disandarkan kepada sang pencipta. Pada kumpul dan siapapun diri sehingga tangan itu sesuai layak dengan Allah. Pada ada seperti manusia roti, soal al-akli diaktidu anna al-khaliq kayak makhluk awil hak. Maka tidak seorang pun yang masuk selamat fitrahnya, yang bagus akalnya, meyakini bahwa tangan sang pencipta seperti tangan makhluk yang dicipta atau sebaliknya. Nah, walaupun ma'in zakat illa zaitun. Dan tidak bercontoh tentang khususnya teks berkalimat. Ma'in zakat illa zaitun. Tidak ada di sisimu kecuali zait. Tidak ada di sisimu kecuali zait. Ini pertama. Wama zaitun illa indaka. Kalimat yang sama tapi usulnya dirubah. Wama zaitun illa indaka, dan tidaklah zait kecuali di sini. Tidak ada yang disebut kecuali zait. Satu. Kalimat kedua, dan tidaklah zait kecuali di sini. Maka kalimat yang pertama tidak ada sisi kecuali zait, hanya mereka berdua. Maknanya hanya ada dua. Kalimat yang kedua, soal zait illa indah, dan tidak ada zait kecuali di sisinya, artinya keberadaan zait akan sampingnya. Tapi belum tentu kalau di sana hanya ada zait. Memungkinkan ada orang lain. Hanya menegaskan bahwa saya zait ada di sampingnya sekitar contohnya. Tapi kalimat yang pertama menegaskan bahwasanya tak ada seorang pun kecuali zait bersamanya. Jelas? Kalimatnya dirubah. Dan kata yang sama tapi usulannya dirubah, maka maknanya ada
berbuat. Maka demikian juga apa-apa yang Allah ceritakan dan beritakan tentang dirinya adalah sesuai dengan Allah. Sebagaimana Allah itu hak itu dipahami dari orang-orangnya. Nah, Fatul juga terutama makna bagaimana itu kalimat yang kedua ini mendatangkan makna selain apa yang didatangkan oleh kalimat yang pertama. Maksudnya kalimat padahal kata-kata sama. Lakin uktulibat tarsibu akan tetapi berbeda susunannya. Tabayyan al-ma'na bihi, maka dengan berbedanya susunannya berubahlah makna. Itu jelas. Nah, ini baru itu apa yang ingin dijelaskan oleh penulis dalam kaidah yang keempat. Dan beliau akan datangkan pembagian manusia tentang hal ini pada kesempatan berikutnya insyaallah. Nah, syahid di sini bahwa kaidah yang keempat bahwa zahir daripada nafs sifat adalah apa yang langsung terbetik di hati dari makna sifat itu. Dari mana sifat tersebut. Dan suatu sifat akan berbeda apabila didatangkan dalam siap yang berbeda, sebagaimana akan berbeda apabila dinisbatkan atau disandarkan kepada zat yang berbeda. Ini makna dari kaidah atau kesimpulan dari kaidah yang berbeda. Nah,